Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena dialah Sang Maha Zat, Maha Besar, lagi Maha Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin berkisah mengenai negara Palestina atau Baitul Maqdis, negara yang saat ini masih dijajah oleh negara Israel, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali, dan kita semua wajib harus selalu mendukung Palestina, baik doa, materi, maupun fisik. Inilah ayat-ayat soal Palestina yang tertulis di dalam Al-Quran. Ada apa saja? Konflik antara Israel dan Palestina seolah tidak mudah berakhir begitu saja, mengingat ada banyak sumber pertikaian keduanya yang sudah terjadi sejak lama, dan insiden serupa terulang. Israel adalah negara yang didirikan atas darah dan penderitaan puluhan juta warga Palestina sejak pertengahan abad yang ke-20. Ayat Al-Quran soal kewajiban membela Palestina. Ayat Al-Quran yang menjadi dasar mengapa setiap muslim harus membela Palestina terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 21 berikut ini. Artinya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Palestina akan terus diserang Israel hingga akhir zaman, seperti dituliskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Meski begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan keberkahannya atas Palestina. Menurut para ulama, penyebutan Masjid Al-Aqsa dan daerah sekitarnya atau di sekelilingnya itu sebagai negeri yang diberkahi, karena di daerah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus sejumlah rasulnya untuk berdakwah di negeri, dan sebagian menetap. Di antaranya ada Nabi Ibrahim, Ishak, Lut, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, hingga Isa alaihi salam. Keberadaan Palestina sebagai negeri yang diberkahi disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan berkali-kali akan kemuliaan tanah Palestina. Surah Al-A'raf ayat 137. Artinya, kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian, telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apapun yang telah mereka bangun. Ayat ini menjelaskan tentang tanah Palestina yang diberkahi, dibuktikan dengan menyatakan Allah menenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun bersamanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wariskan kepada kaum tertindas itu, yaitu Bani Israel, bumi bagian timur dan bagian baratnya, negeri Syam, Mesir, dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun. Tanah itu Allah berkahi dengan berbagai nikmat yang berupa tanaman, buah-buahan, dan sungai-sungai, serta aneka nikmat lainnya. Surah Al-Isra ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ibnu Abbas menyebutkan yang dimaksud dengan kami berkahi sekelilingnya dalam surah Al-Isra ayat 1 itu adalah bumi Palestina dan Urdun, Yordania. Sementara Abdul Qasim As-Suhaili menyebutkan bumi yang diberkahi tersebut adalah Syam yang meliputi Yordania, Suria, Lebanon, dan Palestina. Janji Allah untuk Palestina dalam Al-Quran mengenai permasalahan yang kini berada di bumi Palestina merupakan suatu perkara yang telah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa turunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut. Sehingga apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sementara itu, Al-Quran memberikan janji kemenangan dan eksistensi kepemimpinan Islam kepada umat Islam dimanapun berada. Menariknya, di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, kata Al-Quran diulang sebanyak 8 kali dan merupakan pengulangan terbanyak dari 50 kali pengulangan yang ada di seluruh Al-Quran. Pengulangan itu ada pada ayat-ayat 9, 41, 45, 46, 60, 82, 88, dan 89 surat tersebut. Di dalam ayat-ayat itu disebutkan kata Al-Quran adalah petunjuk, pengingat, pembatas, dan obat, serta Al-Quran merupakan mukjizat yang tak tertandingi. Surah Al-Isra mewakili pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam bahwa untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Maka ketika umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai solusi untuk mengakhiri berbagai kezoliman yang terjadi di Baitul Maqdis atau Palestina dan Al-Aqsa, itu merupakan pendekatan yang amat dahsyat. Itulah tadi kisah tentang negara Palestina yang kita cintai, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi negara tersebut, dan moga saudara kita semua yang ada di sana selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemenangan. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.